Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Eka Rahayu, NIM B2406339. Saya dari Universitas Megabuana Palopo, program studi S1 Kebidanan. Yang terhormat Ibu Susianti SST MKep selaku dosen pengampuh dalam mata kuliah Kebijakan dalam Kebidanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kekuasaan, politik, dan kebijakan dalam pelayanan kebidanan, di mana saya akan membahas 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, dampak ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender pada kesehatan perempuan dan praktik kebidanan. Kemudian yang kedua, ada peran perempuan dalam asuhan kebidanan dan dapat memberikan advokasi serta bisa membawa reformasi kebijakan kesehatan. Dan pembahasan yang terakhir adalah politik dalam asuhan kebidanan. Tanpa berlama-lama lagi, yuk disimak baik-baik. Pembahasan yang pertama, yaitu dampak ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender pada kesehatan perempuan dan praktik kebidanan. Sebelumnya kita harus tahu dulu, apa sih itu gender? Gender adalah konsep sosial yang berkaitan dengan pembagian peran, kedudukan, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Gender juga mencangkup perilaku, ekspresi, dan identitas seseorang. Gender berbeda dengan jenis kelamin ya. Jenis kelamin yang merupakan kodrat manusia dan bersifat biologis. Jenis kelamin mengacu pada ciri-ciri fisik seperti yang berkaitan dengan fungsi reproduksi, menyusui, dan melahirkan. Bentuk ketidaksetaraan gender ada 5. Yang pertama yaitu marginalisasi, yaitu peminggiran salah satu gender dalam lingkungan sosial yang membuat aksesnya terhadap suatu hal menjadi terbatasi. Contohnya, perempuan cenderung lebih rentan mengalami PHK karena alasan bahwa perempuan memiliki banyak waktu untuk mengurus serta mendampingi anak setelah melahirkan. Kemudian ada bentuk yang kedua yaitu subordinasi, keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Seperti perempuan selalu dianggap tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi karena akan menjadi ibu rumah tangga. Kemudian bentuk yang ketiga yaitu stereotip, yaitu pemberian citra baku atau label kepada seseorang atau kelompok. Contohnya, perempuan selalu dilabeli dengan kata manja, lemah, tidak dapat memimpin, urusan dapur, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu kekerasan. Tindak kekerasan, baik fisik maupun non-fisik, yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin terhadap jenis kelamin lainnya. Contohnya, pemukulan, penyiksaan, dan perkosaan terhadap perempuan. Yang kelima yaitu beban ganda. Beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Contohnya, seorang istri harus melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, berbelanja, mengasuh anak, melayani kebutuhan suami, dan sebagainya. Sementara istri juga bekerja di luar rumah. Pembahasan kedua, peran perempuan dalam asuhan kebidanan dan dapat memberikan advokasi serta bisa membawa reformasi kebijakan kesehatan. Apa sih itu advokasi? Istilah advokasi mulai digunakan dalam program kesehatan masyarakat pertama kali oleh WHO pada tahun 1984 sebagai salah satu strategi global pendidikan atau promosi kesehatan. Bidan berperan sebagai advokator dengan tugas antara lain. Yang pertama, mempromosikan dan melindungi kepentingan orang-orang dalam pelayanan kebidanan. Yang kedua, membantu masyarakat untuk mengakses kesehatan yang relevan dan informasi kesehatan. Yang ketiga, melakukan kegiatan advokasi kepada para pengambil keputusan berbagai program dan sektor yang terkait dengan kesehatan. Yang keempat, melakukan upaya agar para pengambil keputusan tersebut meyakini atau mempercayai bahwa program kesehatan yang ditawarkan perlu didukung melalui kebijakan atau keputusan politik. Dan yang terakhir adalah advokasi bagi wanita agar bersalin dengan aman dan dapat menentukan pilihannya melalui tatanan pelayanan. Pembahasan yang terakhir adalah politik dalam asuhan kebidanan. Politik dalam asuhan kebidanan dapat diartikan sebagai upaya untuk memperluas batasan kebidanan dan perempuan melalui keterlibatan politik. Adapun manfaat politik dalam kesehatan yaitu
Pertama, menciptakan sistem kesehatan yang adil. Hal ini penting untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang lebih luas. Yang kedua, politik kesehatan memiliki peranan penting dalam menciptakan akses yang merata dan adil terhadap pelayanan kesehatan, merumuskan kebijakan yang mendukung upaya kesejahteraan masyarakat, dan menghadapi tantangan dalam mengatasi krisis kesehatan masyarakat. Adapun pengaruh politik kesehatan terhadap derajat kesehatan, yaitu hubungan antara politik dan kesehatan bersifat timbal balik. Di satu sisi, politik kesehatan dipengaruhi oleh derajat kesehatan masyarakat. Ketika derajat kesehatan masyarakat meningkat, hal ini dapat berdampak positif pada stabilitas politik dan ekonomi. Di sisi lain, politik kesehatan yang efektif dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program kesehatan. Baik, mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya bahas dapat masuk di hati Anda. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.